Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita pastinya akan update lagi soal Bitcoin dan nanti ada beberapa berita beserta data terbaru juga yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video, jangan di skip. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Kita refresh dulu guys. Ya. Jadi pada hari ini secara global market cap kripto itu nyampe di angka 2,08 triliun atau turun sekitar 0,39%. Kemudian Bitcoin sendiri sekarang di 48.400-an atau 200-an sekarang turun 0,58%. Ethereum 3.189 turun 1%. Cardano $2,82 turun naik 0,5%. Binance turun 2% ke $475. XRP $1,13 turun 1%, Dogecoin naik 0,28% ke $0,28. Solana masih terus melanjutkan pergerakan naiknya dan melawan arus. Sekarang sudah tembus ke $101 dan kemarin seperti yang saya bilang, kayaknya $100 itu udah hal yang pasti di Solana dan hari ini udah langsung terwujud dan naiknya sekitar 7% ya. Polkadot juga di $25,27 turun 2%. Ya, Terra juga masih hijau hari ini 1% ke $34,43. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin aja. Dan untuk kali ini guys, saya mau bahasnya mulai dari weekly chart dulu ya, karena semalam kita udah close candle weekly. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 minggu berturut-turut kita ngeliat candle hijau, akhirnya di minggu kemarin kita ngelihat weekly ini close-nya di warna merah. Dan bukan itu yang penting, tetapi bentuk candle-nya ini. Kalau misalnya trader yang mempelajari soal candlestick, kemungkinan akan menilai ini sebagai candle hanging man. Hanging man itu apa bang? Wah, ngada-ngada bang nih kan. Nah ini dia. Ini namanya the hanging man candlestick pattern, oke. Jadi wick-nya kecil atau hampir tidak ada wick di atas, jadi nggak ada wick-nya atau sedikit wick, dan di bawahnya ada shadow yang panjang dan body-nya itu cuma dikit doang seperti ini, oke. Jadi itu yang sama yang terjadi di sini juga. Ini shadow-nya panjang ke bawah, wick-nya cuma sedikit, ya kan, body-nya cuma kecil juga di sini. Jadi ini bisa jadi kita anggap sebagai hanging man candlestick pattern, oke. Kalau secara teori harusnya itu adalah sebuah candlestick yang menunjukkan arah pergerakan bearish gitu ya, atau reversal seperti yang ditunjukkan di sini, oke, reversal. Tetapi apakah itu yang benar terjadi? Ya kita nggak bisa putuskan sekarang guys, karena kita perlu indikasi lebih lanjut gitu ya. Nah, tetapi teman-teman perlu perhatikan kenapa saya bahas soal candle ini kali ini, karena sebelumnya kita juga sebenarnya pernah mendapatkan candle seperti ini. Teman-teman perhatikan di sebelah sini juga ada, tuh, sebelah sini ya kan. Kemudian kita koreksi setelah itu, ya kan. Di sini juga ada tuh, dan kita koreksi lebih dalam setelah itu. Oke, berarti 2 kali sebelumnya kita ada ngelihat setelah kita melihat candle semacam ini, walaupun ini kecil ya guys, kalau kita bandingkan dengan yang kedua ini jauh lebih kecil, tetapi ya bentuknya mirip-mirip aja. Tetapi walaupun 2 kali terakhir ini kita melihat koreksi lebih dalam setelah ada terjadi candle hanging man seperti ini, kalau teman-teman scroll lagi lebih ke kiri, maka teman-teman juga akan menemukan candle yang sama di sini. Tetapi kali ini malah setelah terjadi hanging man candlestick, setelahnya kita malah mendapatkan momentum bullish yang sangat kuat ke atas. Oke. Jadi yang pengen saya tunjukkan apa? Bahwa begini guys, kita kalau dalam hal trading atau analisa teknikal, kita tidak boleh hanya mengandalkan satu indikasi saja. Oke, kalau candlestick
Teman-teman bilang ini indikasinya bearish bang karena candlesticknya hanging man candle. Itu baru satu indikasi, tapi apakah ada indikasi lain yang menunjukkan hal yang sama bahwa kita akan melihat semacam reversal yang besar-besaran? Kalau saya sendiri belum melihat hal itu terjadi, karena kalau kita lihat pun sekarang, ya kan, momentum bullishnya itu sangat kuat ditandai dengan apa? 5 minggu berturut-turut kita melihat candle hijau dan bodinya juga lumayan-lumayan gedenya ya. Dan kita akhirnya melihat weekly close di candle merah satu kali. Itu menurut saya belum membuat indikasi yang cukup bahwa kita akan melihat semacam reversal. Karena pun kalau misalnya teman-teman zoom in lagi ke, anggap saja ke 1 hour chart ya. Oke, atau 4 hour. Ya, di 4 hour chart masih jelas kita masih berada di uptrend. Karena apa? Teorinya kan simple. Kalau misalnya kita dalam keadaan uptrend, otomatis yang harus kita lihat apa? Ini high, ini low, kemudian ini higher high, higher low, higher high lagi. Sekarang kita membuat higher low. Jadi belum ada indikasi sama sekali bahwa kita akan membuat semacam reversal. Oke, di 4 hour chart juga kita belum mempunyai indikasi yang jelas, walaupun di weekly tadi kita ngelihat ada sebuah candlestick yang secara teori itu menandakan akan ada terjadinya reversal. Oke. Nah, untuk 4 hour chart berarti kita masih aman, tidak ada sama sekali indikasi reversal tersebut. Makanya kenapa kadang-kadang kita analisa itu guys, kadang ada kontradiktif gitu ya. Kadang ada trader A yang bilang bakal bearish, kadang ada yang bilang bullish gitu, karena analisanya beda-beda. Nah, dari itu juga lah makanya saya bilang ke teman-teman, kalau kita analisa itu tidak boleh overconfidence. Kita cukup bereaksi saja dengan apa yang market kasih dengan kita gitu. Kalau marketnya ngasihnya pattern bullish, ya sudah ambil saja. Kalau marketnya memang lagi nggak pengen turun, ya sudah jangan dilawan gitu loh, ya kan? Kecuali teman-teman memang long term investor gitu kan, lalu teman-teman juga udah mempunyai indikasi yang mempunyai bukti yang cukup gitu, wah kayaknya pengen reversal gitu kan, ya sudah terserah teman-teman, kalau mau short juga boleh ya kan, terserah teman-teman, asalkan money managementnya benar gitu guys. Asalkan kalau kita salah analisanya, teman-teman mengakui kesalahannya dan cut loss, selesai gitu kan, nggak perlu diributkan. Ya kan, jadi masing-masing trader punya analisanya, ada yang bilang bullish, ada yang bilang bearish. Ya teman-teman juga harus punya analisa sendiri gitu kan. Nah, kita zoom in lagi ke 1 hour chart guys. Oke, kita zoom in lagi ke 1 hour chart. Nah, kemarin kalau tidak salah ketika kita membuat video itu ada di sekitaran ini ya. Ya, di sekitaran sini. Dan saya sudah bilang, saya pesan ke teman-teman, selama kita masih berada di atas trendline ini, selama kita berada di atas trendline ini, maka kemungkinan kita untuk menembus high di 50-an ribu ini masih sangat besar peluangnya. Jadi pendirian saya belum berubah bahwa ya skenario-nya masih tetap, jika kita bertahan di atas trendline ini, maka kemungkinan kita masih akan lanjut naik ke atas. Jika kita langsung breakdown dari sini dan masuk lagi ke sini membuat konsolidasi, maka selanjutnya saya akan ngelihat area sekitar 45 ribuan atau retest di trendline bawah ini lagi. Jadi dua skenario itu belum berubah. Kenapa belum berubah? Ya dari kemarin pergerakan harga Bitcoin cuma mainnya di sini-sini aja guys, ya kan. Jadi belum ada hal yang baru menurut saya. Kemudian itu adalah outlook ya untuk Bitcoin hari ini, dan berita-berita terbaru hari ini masuk lumayan menarik juga menurut saya untuk dibahas. Kali ini ada dari Cointelegraph yang mengatakan Bitcoin's key momentum metric just flash bearish with Bitcoin price pin under 50k. Jadi katanya ada sebuah metrik yang menunjukkan bahwa Bitcoin akan ngelihat semacam pergerakan bearish gitu ya. Itu adalah apa? Bearish divergence. Ya, ini juga mungkin teman-teman udah bosen dengarnya ya, karena hampir semua trader juga belakangan ngomongin soal bearish divergence yang terjadi di daily chart maupun 4 hour chart. Jadi ini bukan hal yang baru, memang kita udah
bearish divergence cukup lama ya kan. Kalau kita zoom out nih di 4 hour sih biasanya lebih jelas ya kan. Ups. Kenapa jadi gambar? Nah, ini dia. Mana bang the bearish divergence-nya bang? Nah, ini bearish divergence tuh. Jadi udah mulainya dari 7 Agustus kemarin guys. Nah, ini udah valid bearish divergence, tapi kita terus merangkak naik gitu ya. Jadi itu yang juga dibuatkan artikel sekarang, ada bearish divergence. Itu sebenarnya bukan hal yang wow banget menurut saya, karena ini simple banget ya. Kalau RSI-nya kayak gini ya udah divergence, memang divergence. Ini bukan sesuatu yang wow, memang trader harusnya rata-rata juga udah ngerti itu bearish divergence gitu ya. Tetapi masalahnya teman-teman kalau scroll lagi ke bawah, nah ini analis lain malah ngomongnya ada bullish indikator gitu ya. Bullish indikatornya apa? Dia berdasarkan price action. Oh, kita sudah breakout dari trendline di sini dan kita stay above trendline tersebut. Oke, atau mampu maintain consolidate di atas trendline tersebut yang membuat dia menyimpulkan bahwa kemungkinan kita akan bullish. Dan juga seperti yang tadi saya bilang, kita konsisten masih membuat semacam higher low gitu ya. Jadi belum ada indikasi untuk reversal. Jadi itu juga yang tadi saya bilang, trader itu masing-masing guys. Kadang analisa kita bisa kontradiktif gitu ya. Ada trader A bilang bullish, ada yang bilang bearish. Menurut saya itu tidak perlu diperdebatkan. Kenapa tidak perlu? Karena masing-masing harus punya money management yang masing-masing. Selama kalian bisa bertahan disiplin dengan money management yang benar, harusnya tidak akan ada masalah. Walaupun analisa kita salah, ya kita sudah sediakan stop loss. Itulah gunanya kita membuat stop loss gitu ya. Dan di sini juga dikatakan ini ada berita dari Bitcoin Magazine ya. This is the most affordable way to get into Bitcoin. Ini adalah cara paling gampang atau paling murah lah ya, paling murah untuk masuk ke dalam ranah Bitcoin. Menurut mereka apa? Kira-kira apa guys? Ya kan? Jadi di sini tuh dikatakan cara paling gampang atau paling murah lah ya, paling enak untuk masuk ke Bitcoin. Ya, caranya seperti yang udah kita bahas. Dollar cost averaging, DCA gitu ya. Jadi ini bukan hal baru, bukan juga hal yang spesial, ini cuma hal yang simple. Dalam artian teman-teman cukup menentukan jangka waktunya, teman-teman pengen seminggu sekali kah, sebulan sekali kah, 3 hari sekali kah investasi. Pokoknya teman-teman tidak perlu ngelihat chartnya, cukup teman-teman cicil saja. Harganya mau naik mau turun terserah, pokoknya teman-teman cukup cicil dan teman-teman akan mendapatkan return nanti dalam waktu yang jangka panjang, dan returnnya itu nggak main-main menurut saya guys. Nah itu juga dibuktikan dengan adanya data yang ditunjukkan di sini. Nah ini ada perbandingannya, the Bitcoin Savings Account. Jadi kalau misalnya teman-teman DCA lah ya ke Bitcoin, maka di tahun 2018 teman-teman akan mendapatkan return sebesar 268% when saving in BTC instead of S&P. Jadi S&P itu adalah indeksnya USA ya, atau sahamnya di US. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih Bitcoin dibandingkan dengan S&P, teman-teman itu di tahun 2018 kalau DCA dollar cost averaging itu mendapatkan return sebesar 268% setahun. Teman-teman mau nabung di bank mana dapat 268%? Bank apa yang bisa menghasilkan return seperti ini? Nggak usah bank deh, investasi apa teman-teman yang bisa mendapatkan return sebesar 268% per tahunnya? Oke. Kemudian 2019 teman-teman kalau masih DCA, itu tahun tersebut teman-teman dapatnya 188%. 2020 teman-teman mendapatkan 116%. 2021 walaupun kita kemarin terkoreksi cukup dalam dan sekarang mulai naik, kita masih dalam keadaan profit 6%. Bayangin, ini kalau teman-teman masuknya tidak tanpa ada analisis sama sekali loh ya. Ini cuman dollar cost averaging. Udah, pokoknya teman-teman cicil saja. Teman-teman nggak usah lihat chartnya juga. Pokoknya cicil saja. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya teman-teman tanpa analisa, hanya sekedar
cicil saja setiap hari atau setiap minggu, terserah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kurang enak apa lagi guys, teman-teman nggak usah pusing, wah Bitcoin hari ini turun bang, short lagi bang, Bitcoin besok bakalan didam bang, bakal ada taper tantrum, bakal ada ini, bakal ada itu. Pusing gitu kan, kebanyakan. Nah, kalau nggak mau pusing ya sudah, yang gampang aja, dollar cost averaging, nggak ada lagi alasan gitu kan. Mau alasan apa lagi? Teman-teman nggak perlu analisa, ya kan, nggak perlu pusing. Cukup sisihkan uang, ya kan, untuk investasi, masukin ke Bitcoin, selesai, udah itu aja. Nggak perlu lagi pusingin yang lain, ya kan? Kurang gampang apa? Dan hasilnya juga tidak main-main. Ya kan, hasilnya ratusan persen per tahun. Oke, jadi itu yang menunjukkan the power of dollar cost averaging. Oke, itu mungkin udah lama juga nggak dibahas karena udah mungkin sebulanan yang lalu saya juga pernah bahas soal ini ya, dan kita udah hitung sama-sama apa hasilnya jika kita nabung Bitcoin dari tahun 2018 sampai sekarang, itu hasilnya gila-gilaan. Oke, jadi untuk video hari ini saya rasa sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kemudian semoga bermanfaat video kali ini. Kalau misalnya teman-teman melihat video ini bermanfaat, mohon bantuan like dan share-nya. Terima kasih yang sudah berkenan selama ini bantu like dan share. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.